Selamat sore pemirsa. Ya, selamat sore menjelang petang pada malam hari pada sore hari ini ya, tanggal 28 Februari 2025 atau bertepatan dengan tanggal 29 hari bulan Sya'ban 1446 Hijriah, sambil kita menanti hasil sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia perihal penetapan awal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Nah, ini sudah ada mulai banyak perakiraan nih. Salah satunya perakiraan dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, melalui peneliti kondangnya Profesor Thomas Jamaluddin, yang mengatakan ada potensi bahwa di tahun 25 ini awal Ramadannya berbeda gitu loh. Ada potensi, dan itu diamini juga oleh Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Dr. Kiai Haji Khalil Nafis. Ya, jadi ada kemungkinan atau ada potensi ya, awal bulan Ramadan 1446 Hijriah ini ada potensi berbeda. Jadi ada potensi untuk diperkirakan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah akan diisbatkan atau ditetapkan oleh Kemenak Republik Indonesia pada hari Ahad 2 Maret 2025, sehingga dengan kesimpulannya bulan Sya'bannya diistimalkan atau digenapkan jadi 30 hari. Nah, akan tetapi berdasarkan laporan-laporan terbaru, terutama yang masuk ke saya, berdasarkan hasil hisab sementara dari Kementerian Agama, posisi terakhir, perkembangan terakhir ya, perakiraan terakhir menurut ini juga data dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, atau BMKG. Ini memperkirakan sebentar lagi ya, posisi hilal itu akan ada di ketinggian di rentang 3,02 derajat di atas ufuk ya, sampai dengan 4,56 derajat. Dan itu yang memenuhi kriteria untuk disebut Imkanur Ru'yah itu adalah di Aceh. Ya, karena ketinggiannya udah di atas ufuk. 4,5 meter ketinggiannya, dan tingkat kemiringan elongasinya di atas 6,4 meter. Lebih tepatnya berdasarkan data yang masuk, diperkirakan ketinggiannya mencapai 6,7 elongasinya mencapai 6,7 meter. Ini berarti kan sudah akan diperkirakan terlihatlah untuk apa? Hilalnya. Ada potensi untuk hilal. Ini menurut Dirjen Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atau Dirjen Bimas Islam Kemenak. Jadi akan ada potensi hilal, akan ada kemungkinan hilal itu terlihat karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh kesepakatan Mabims ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Itu. Jadi kalau perkiraan saya ya, walaupun hanya satu wilayah saja yang melaporkan adanya hilal ya, satu wilayah saja yang dilaporkan ya melihat hilal, tentu saja telah disumpah tentunya ya para saksi itu, maka saya sih meyakini bahwa pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kemenak RI, itu telah hampir pasti akan
mengumumkan 1 Ramadan 1446 Hijriah itu jatuh pada besok, hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Jadi kita puasa Ramadannya berbarengan dengan Muhammadiyah untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kalaupun besok ya, berarti puasa Ramadannya akan kita langsungkan selama 30 hari gitu. 30 hari. Lalu kenapa kok bisa Muhammadiyah sudah umum duluan, kok kita belakangan? Nah, pagi tadi telah saya sampaikan ya. Sekedar pengingat lagi ya. Muhammadiyah itu menggunakan sebuah metode yang bernama ru'yatul hisab. Dihitung. Dan pihak tarjih dan falakiyah Muhammadiyah itu punya mekanisme sendiri, punya metode pengukuran sendiri untuk perihal wujudul hilal dan imkanur ru'yahnya. Kalau pihak Muhammadiyah menyatakan kalau ketinggian dan elongasi hilal atau bulan baru di atas ufuk telah melebihi 1 derajat, maka itu sudah bisa dipastikan itu bulan baru, hilalnya sudah wujud. Nah, berbeda dengan NU yang dipakai oleh pemerintah Republik Indonesia. Dia menggunakan metode penglihatan atau ru'yatul hilal. Jadi dilihat dulu. Makanya ini kan di beberapa titik ini kan dipasang banyak teleskop untuk melihat hilal, untuk memantau hilal di banyak titik. Gitu. Di banyak titik. Jadi bisa dipastikan bahwa hilalnya, aduh maaf ada musik. Ya maaf, tadi ada musik ya. Mudah-mudahan nggak kena copyright. Ya, kalau kena copyright repot nanti. Ya, kayak tadi saya pause. Jadi gini teman-teman ya, itu sekedar mengingatkan kembali ya bahwa yang namanya Nahdlatul Ulama itu menggunakan metode ru'yatul hilal. Jadi dilihat dulu ada bulan baru enggak ini. Dan itu diukur, ditentukan kriterianya berdasarkan pengukuran yang ditetapkan. Sebagai contoh dulu, untuk ditetapkan imkanur ru'yah dan wujudul hilal, minimum ketinggiannya adalah 2 meter. Nah, begitu keluar Mabims, kesepakatan Mabims tahun 21 dan mulai diterapkan di tahun 22, dinaikkan menjadi 3 meter ketinggiannya, 3 derajat, bukan 3 meter ya. Bukan 2 meter, 2 derajat ya. Ya, 3 derajat. Ya, maaf tadi salah ngomong, mestinya ketinggiannya 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Kalau tadi Muhammadiyah ketinggiannya minimal 1 derajat, bukan meter, salah. Aduh, maaf, salah ngomong. Ya. Jadi ya itu teman-teman. Ya, ini jadi itu sekedar untuk mengingatkan kembali ya bahwa ya itu ketentuan yang berlaku. Nah, ini sampai sekarang kita masih menunggu ya. Tapi walaupun ada perkiraan apakah kita akan mulai berpuasa Ramadan besok tanggal 1 hari Sabtu atau lusa di hari Ahad 2 Maret, ya kan kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu ya. Tapi semoga saja dengan adanya laporan penghitungan atau laporan hisab sementara yang telah menyatakan bahwa hilal itu akan kemungkinan terlihat, walaupun ini jujur di Jakarta kondisi cuacanya agak mendung ya, mendung banget ini cuacanya. Tapi kalau satu wilayah saja udah hilalnya kelihatan, mestinya bisa langsung diisbatkan, oh ini terlihat, itu sudah gugur wilayah yang tidak melihat hilal. Karena potensi kalau menurut penghitungan sementara dari
Kemenak, itu ketinggian minimumnya adalah, ini berdasarkan perkiraan ya dari BMKG ya, ini minimum ketinggian sudah terpenuhi sebenarnya tipis, yaitu 3,02 derajat ketinggian minimumnya. Kalau sampai ketinggian maksimum itu 4,5 derajat hilalnya. Elongasinya atau kemiringannya 4,8 sampai dengan 6,7 derajat ya. Nah, ini kan kita masih menunggu ya laporan. Ini sampai saat ini, sampai saya bikin video ini ya, ini masih pelaksanaan seminar-seminar tentang penentuannya ini. Nanti setelah maghrib ya, setelah maghrib, nah itu nanti baru ada sidangnya. Sidangnya ya pasti apa? Yang pasti tertutup ya, tertutup, dan kita nanti ya baru akan menyaksikan hasil konferensi pers dari Menteri Agama yang sekarang diemban oleh Profesor Dr. Andre Gruta Kiai Haji Nasaruddin Omar, yang nantinya akan mengumumkan secara langsung kapan tiba 1 Ramadan 1446 Hijriah. Apakah esok atau lusa ya, kita nggak tahu, kita belum tahu ya. Tapi perkiraannya sih, kalau dari Dirjen Bimas Islam ya, yang notabene merupakan sumber paling valid ya dari pihak pemerintah ya, sepertinya memang hilal itu akan terlihat ya, akan terlihat dengan potensi elongasi, potensi ketinggian yang ya tidak jauh-jauh dari angka 3 derajat kecil, bukan 3 derajat besar ya, tapi 3 derajat kecil ya. Sehingga akan besar kemungkinan besok sudah mulai puasa Ramadan. Ini baru perkiraan, sekali lagi. Ini baru perkiraan ya, sekali lagi. Tapi apapun nanti hasil dari sidang isbat pemerintah Republik Indonesia memutuskannya kapan, entah besok atau lusa mulai 1 Ramadannya, kita nggak tahu. Masih ada spare waktu 1 jam lebih dikit ya. Karena insya Allah nanti paling lambat diumumkannya pada pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat ya, atau paling cepat nanti diumumkan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat ya, insya Allah ya. Kita wallahu alam bisawab ya, akan menantikan ya hasil sidang isbat itu bagaimana. Apakah malam ini sudah bisa kita melaksanakan sholat sunnah tarawih Ramadan 1446 Hijriah atau belum? Nah, nanti kita masih menantikan putusan dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi kalau sebagian besar negara-negara mayoritas muslim di dunia kemungkinan besar akan mulai berpuasa Ramadan, termasuk Arab Saudi juga akan kemungkinan memulai puasa Ramadan pada besok hari, dari Sabtu 1 Maret 2025. Ada kecil kemungkinan beberapa negara mayoritas muslim yang mulai berpuasa Ramadan pada hari Ahad 2 Maret 2025, yaitu karena beda aja sih, beda kriteria perhitungan aja sih ya. Jadi ini untuk sekedar pengingat kembali ya. Nah, sekarang yang mau saya bicara ini posisi saya ini ya. Ini saya akan OTW dulu ke Polsek Pesanggerahan ya, maghrib ya.
azan terakhir saya di bulan Sya'ban di Polsek Pesangan. Tapi kalaupun nanti malam saya nggak dipakai buat ngimam taraweh nanti, ya saya ke atas, ke papan atas, dan selama sebulan ke depan akan ada di sana terus gitu. Kecuali kalau misalkan nih, misal saya datang ke acara bukber tuh, ya itu baru saya halangan. Tapi besoknya pun saya pasti datang, yang penting saya nggak capek. Nah, untuk tahun ini pemirsa, ya, puasa Ramadan kita tetap akan berdurasi sekitar 13,5 jam di Jakarta. Jadi subuhnya sekitar jam 4.40-an, maghrib itu di atas 6.15, ya makin maju ke dekat-dekat 6.10, sampai dengan nanti hari-hari terakhir itu di Jakarta maghrib pada pukul 6.02 atau 18.02 petang waktu Indonesia Barat. Memang makin kesini makin lama waktu kita puasa ya. Tapi waktu sahurnya pun kita jadi makin panjang, karena kan imsaknya jam 4.30-an, setengah 5-an lewat lah gitu. Bunyinya kan 10 menit kemudian ya. Tapi perlu saya ingatkan kembali teman-teman, imsak itu bukan berarti berhenti total, enggak. Waktu imsak itu ketika sudah masuk waktu imsak, ya itu bukan berarti stop total. Waktu imsak itu artinya adalah penanda bahwa bentar lagi azan subuh. Kalau masih makan, ya selesaikan makan sahurnya, selesaikan makan ya setelah sahurnya, buat ganjel nanti selama berbelas jam ke depan puasa gitu. Nah, baru azan subuh baru berhenti. Azan subuh, ketika sudah kumandang azan subuh baru berhenti seluruhnya. Makan stop, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Karena puasa Ramadan itu dimulai dari waktu azan sholat subuh sampai dengan waktu azan sholat maghrib. Itu. Ini untuk pengingat kembali. Ya. Ini untuk pengingat kembali kawan-kawan ya. Pengingat kembali aja itu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya itu ya. Jadi kalau pas sahur udah masuk nih waktu imsak, itu nggak apa-apa, mau makan, mau minum, mau selesaiin dulu ya, karena kan kita puasa kan tidak dalam hitungan 1 digit, kita kan hitungan puasanya belasan jam. Jadi untuk berbelas jam ke depan ya, atau 13,5 jam ke depan untuk yang di Jakarta gitu ya, kita kan nggak makan nggak minum, jadi harus banyak-banyak makan tapi jangan berlebihan, banyak tapi jangan berlebihan, minum pun juga banyak tapi jangan berlebihan, nanti kembung ya. Kalau di bulan Ramadan minum itu harus lebih dari 3 gelas ya, harus dari 3 gelas, apalagi buat sahur, nanti buat sahur nanti harus ini minum banyak-banyak lah, lebih dari 3 gelas. Kalau perlu ditambah dengan multivitamin, dengan buah, dengan suplemen apa gitu. Yang paling penting ketika nanti sudah masuk saat kita berpuasa, kita minimal tidak drop gitu ya. Minimal kita tidak drop. Jadi harus di banyak-banyak gitu.
biar kita tidak dehidrasi selama berbelas jam ke depan. Itu ya. Jadi selesaikan pas imsak. Baru ketika kumandang azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai as-salatu khairum minan naum. Itu baru stop. Ya. Nah, itu. Kenapa saya sampaikan berulang-ulang? Itu pengingat. Biar nggak lupa dan biar tidak salah paham. Gitu. Ya. Nah, kalau salah paham nanti repot. Kalau salah paham nanti repot, Pak. Aduh, yang atas lupa saya nyalain deh tadi. Iya. Karena buru-buru ini saya juga. Kayak tadi saya agak lupa tadi nyalain lampu yang atas itu. Nah, itu Om bagus, teman-teman. Motor listrik BMW-nya. Kita nggak tahu ya, beliau nanti akan tetap berkegiatan apa enggak nanti di bulan Ramadan, entah ya. Soalnya kan beliau kan kegiatannya di hari Ahad. Dan sepertinya apa? Mungkin beliau juga akan ngisi gitu di kuliah subuh. Kalau di ceramah Ramadannya enggak. Jadi teman-teman semua mungkin dari saya ya akhir kata. Ini sekali lagi saya belum tahu ya apakah saya nanti akan di Polsek Pesanggerahan selama sebulan ke depan apa bagaimana, nggak tahu, saya belum tahu ya. Belum tahu, tapi ini saya posisi mau mampir dulu, mau maghriban dulu di sana. Nah, nanti setelah maghrib baru kita putuskan. Kalau misalkan saya nggak dipakai di sana, ya berarti saya nggak di situ sebulan ke depan. Berarti nanti saya di atas. Tapi kalau nanti saya di situ, ya di situ nanti. Tapi kalau mau yang pasti sih kemungkinan saya nanti di atas ya, di papan atas, di tempat saya biasa ajar ngaji gitu. Ya. Di tempat biasa saya ngajar ngaji, kemungkinan besar sih di situ kalau mau pasti ya. Kalau mau yang pasti sih di situ. Entah nanti bagaimana ininya habis maghrib dah kita putuskan ya. Karena kalau enggak repot. Soalnya saya juga belum terima komunikasi dari jauh-jauh hari, karena kalau tahun lalu kan biasanya ada kasih tahu kan, ada yang kasih tahu kan gitu, ada yang kasih tahu. Biasanya Pak Haji Zainuddin yang kasih tahu. Tapi kalau kayak gini limbo begini, kemungkinan besar sih saya akan fix atas gitu. Kalau saya juga udah kasih tahu mama saya kok ya. Oke lah, jadi mungkin ini aja dulu yang dapat saya bagiin buat sore hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih telah nonton. Dari saya pribadi, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Demikian, terima kasih ya. Sini saja yang dapat saya share buat sore ini. Ya buat yang masih ngopi, enjoy dulu seruput kopinya untuk yang terakhir kali. Buat yang masih nongki-nongki asik ya, dinikmatilah. Tapi jangan lupa, kalau nanti misalkan hasil isbatnya besok puasa, jangan lupa tarawehnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semuanya.